Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sahabat terkasih, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma tentang status manusia di hadapan Allah, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus juga menyampaikan bagaimana manusia itu mendapatkan keselamatan, yaitu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa dunia. Lewat pengorbanan Yesus inilah status manusia kita sudah tidak lagi hidup dalam kutuk, dan kita sudah mempunyai akses serta fasilitas langsung ke surga. Jadi begitu besar kasih dan anugerah Allah kepada kita, sehingga oleh penebusan Yesus di kayu salib sudah tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi ya, bagaimana semua orang sebetulnya sudah jatuh dalam dosa. Tapi oleh anugerah, penebusan dan pengorbanan Yesus, kita diperdamaikan dan kita sudah punya akses langsung dengan Tuhan. Amin ya. Luar biasa. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Yesus sudah tidak ada lagi penghalang antara kami dengan Tuhan. Di atas kayu salib semua sudah selesai dan karya penebusan-Mu memperdamaikan kami dengan Engkau. Kami mau buka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan menjadi jawaban kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam Matius 27 ayat 50 sampai dengan 51. Demikian firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa dan bukit-bukit batu terbelah. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Matius 27 ayat 54. Demikian firman Tuhan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Wow, puji Tuhan ya. Iya. Kita diingatkan bagaimana anugerah Tuhan buat kita ya. Itu kan tabir itu pemisah. Pemisah ya. Semua sudah dikoyakkan terbelah dua. Sudah terbelah dua sehingga tidak ada lagi pemisah ya. Antara kita dengan Tuhan ya. Pada masa perjanjian lama ada tirai atau tabir tebal yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus di bait suci. Hanya imam yang sudah dikuduskan dan yang hidupnya kudus bisa melewati tabir atau tirai yang tebal itu untuk masuk ke ruang Maha Kudus, tempat tabut Allah supaya dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi tirai atau tabir tebal yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus ini membuat manusia tidak bisa terhubung langsung dengan Allah. Ada pembatas. Ada pembatasnya. Sebab Allah adalah kudus dan dosa membuat manusia menjadi terpisah ya. Dia terpisah ya dan tidak dapat terhubung langsung dengan Allah. Ya, jadi tabir itu seperti memisahkan kita. Karena ada dosa antara kita dengan Tuhan ya. Nah,
Tetapi setelah perkataan Yesus yang terakhir di atas kayu salib itu, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Maka tabir bait suci itu terbelah dua, di mana dalam bahasa Yunaninya adalah schizo, artinya tabir bait suci itu terbuka dan terbelah, dan ini seperti sebuah tirai yang terbelah dan terbuka. Wow, puji Tuhan ya. Iya. Maka sejak saat itu sudah tidak ada lagi Ya. tabir Ya. atau pemisah antara manusia dengan Allah. Iya. Sehingga manusia dapat apa? Dapat kembali Wah, terhubung dengan Tuhan. langsung dengan Allah. Iya. Ya, sebab tabir ruang Maha Kudus, Maha Suci dengan tempat tabut Allah dan tempat hadirat Tuhan Iya. itu terbuka. Jadi sejak penebusan Yesus di kayu salib Iya. sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Amin. Wah, bayangin ya, sudah nggak ada penghalang Sudah lagi tidak ada ya. penghalang, Nah, luar kejadian ini juga sama seperti yang terjadi waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di mana terjadi langit terbuka. Maka dikatakan apa? Open heaven. Open heaven. Langit terbuka, dan itu ada dalam Matius 3:16. Sebab arti kata langit terbuka dalam bahasa Yunani anoigo adalah terbuka dan terbelah, sama seperti sebuah tirai yang terbelah dan terbuka. Ya. Wow, sedangkan arti kata tirai bait suci terbelah dua pada waktu Yesus disalib itu, Iya. ya, itu dengan arti kata Langit terbuka, ya. ya. Pada waktu Yesus dibaptis mempunyai arti dan pengertian Ya, yang sama. pengertiannya sama Pengertiannya itu. sama, Iya. yaitu langit terbuka atau open heaven. Sebab Amin. arti kata tirai di dalam bait suci sama dengan kata langit atau heaven dalam Yesaya 40 ayat 22. Ya, jadi sebetulnya bahasanya berbicara bahwa sudah tidak ada lagi apa? Penghalang. Langit Iya. sudah terbuka. Wah, ini luar Wah, biasa. itu luar Jadi biasa. kita hidup dalam berkat Tuhan. Dalam berkat Tuhan. Amin. Apa yang terjadi di bait suci ketika Yesus disalib dan apa yang terjadi di Sungai Yordan ketika Yesus dibaptis menjadi satu bukti kebenaran dan jaminan bahwa sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Wah, luar Wah, biasa ini ya. luar biasa. Namanya hidup dalam open heaven ya, Dalam langit open terbuka heaven. ya. Sehingga di dalam Kristus kita sudah tidak lagi hidup dalam kutuk, tapi kita sudah mempunyai akses dan fasilitas langsung ke surga. Artinya kita hidup dalam berkat Tuhan. Wah, amin, amin sekali ya. Amin, ya. Artinya di dalam Yesus kita sudah memiliki apa? Identitas, ya, posisi, status, fasilitas, Kuasa. dan otoritas yang sama seperti Yesus ketika ada di dunia Amin, ini, ya. Yaitu kita menjadi pembawa hadirat Tuhan. Amin. Dan dimanapun kita berada selalu terjadi open heaven. Iya. Sehingga apa? Realita yang di surga terjadi di bumi. Amin, Dan ya. kehidupan kita di bumi ini akan selalu mengalami open heaven. Nah, ini kehidupan open heaven tuh seperti tidak ada kutuk lagi ya. Iya. Ada dalam berkat Tuhan Ada ya. dalam berkat Tuhan. Nah, ada satu ayat yang akan meneguhkan kita di dalam Matius 3:16-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sejak Yesus dibaptis, lalu langit terbuka Iya. dan Roh Allah turun seperti apa tadi? Burung merpati Iya. ke atasnya, maka tidak ada lagi penghalang. Iya. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Oh, jadi doa-doa kita sudah bisa langsung Iya, amin. sampai ke tahta Tuhan ya. Amin. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Amin. Tetapi kita hidup di dalam berkat. Amin. Sebab identitas, status, dan posisi kita di dalam Yesus sudah menjadi putra-putrinya Allah yang dikasihi dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Wow. Jadi tidak ada penghalang, artinya sudah tidak ada kutuk Sudah lagi. tidak ada kutuk. Kita hidup dalam berkat Tuhan ya. Amin. Melalui dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa besar kasih dan anugerahnya kepada kita. Sehingga oleh penebusan Yesus di kayu salib sudah tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Maka di dalam Yesus kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah terhubung kembali dengan Allah. Kita sudah tidak lagi hidup dalam kutuk dan setiap saat kita dapat mengalami kehidupan open heaven itu. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih. Sahabat yang baik,
Saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Inilah keberadaan dan posisi kita saat ini di dalam Yesus. Bahwa kita yang dahulu hidupnya terpisah dari Allah, jauh dari Allah, dan yang memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran kita, tetapi oleh anugerah Tuhan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Dan oleh anugerah Tuhan, oleh kematian Yesus telah menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sehingga kita tidak ada lagi penghalang dan pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan kita dapat kembali terhubung langsung dengan Tuhan. Inilah kemenangan kita yang hidup di dalam Yesus. Kematian Yesus di kayu salib bukan saja mendamaikan dan mempersatukan kita dengan Allah, tetapi juga membebaskan kita dari segala dosa dan kutuk. Sehingga di dalam Kristus segala aspek kehidupan kita akan mengalami open heaven dan kehidupan kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya dari Johan Reda. Silakan sayang. Iya. Ya, halo tim Terang Kasih, halo juga Johan. Halo juga Johan. Ya, Ya. berharap Johan juga menyaksikan saat ini Ya. Terang Kasih ini. Johan mengatakan demikian, semenjak adanya gereja online, saya lebih memilih itu daripada datang langsung ke gereja. Karena saya kesal dengan salah satu ada pemimpin gereja yang bilang kalau kita tidak kasih persembahan kita adalah berdosa. Kenapa kita harus dituntut untuk kasih kalau kondisinya kita nggak ada? Akhirnya daripada repot mikirin harus kasih persembahan, saya akhirnya memutuskan untuk gereja online. Semenjak itu saya ke gereja jadi tidak terbebani. Tidak apa kan kalau saya memilih untuk seperti itu. Wah, Johan terima kasih untuk DM-nya, curhatnya ya. Perlu kita mengerti bahwa Johan ya, bahwa kita ini memberi ke gereja dan memberi itu sebagai respon kita terhadap kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi kita jangan lihat manusia, karena kita ke gereja itu untuk ketemu Tuhan dan untuk menerima berkat Tuhan sesuai dengan tema hari ini, bahwa tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Maka kita jangan ada ganjalan. Nah penting tuh, jangan ada ganjalan. Itu penting sekali. Akhirnya ada penghalang nanti jadi ya. Jangan ada ganjalan dan jangan tidak ke gereja hanya karena melihat manusia. Iya, karena kita mau ketemu Tuhan ya. Mau ketemu Tuhan, tetapi biarlah kita beribadah ke gereja fokusnya ke Tuhan. Jadi kalaupun kita datang ke gereja harus dengan sukacita gitu ya. Dan memberi juga dengan kerelaan. Tapi tadi Johan juga tanya, kalau online juga nggak apa-apa kan kata gitu ya. Iya, nah itu semua keputusan pribadi. Keputusan kita ya. Jadi yang penting hati kita jangan ada ganjalan. Hati kita tidak ada ganjalan dan hati kita fokusnya kepada Tuhan ya. Nah ini firman Tuhan bagus sekali di dalam Mazmur 100 ayat 2 ya. Ini bisa jadi pegangan nih buat Johan ya. Dikatakan demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Nah jadi kita datang kepada Tuhan gitu ya. Baik datang secara langsung ke gereja ataupun kita lagi online gitu ya. Tapi yang penting
beribadahlah kita kepada Tuhan dengan sukacita, Iya, dengan hati yang benar-benar rindu Tuhan gitu ya. Betul ya. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Artinya Benar. apa? Kita datang ke Tuhan tuh dengan sukacita, dengan Antusias. sorak-sorai, antusias, Iya. dengan penuh kekaguman dan kerinduan kepada Iya. Tuhan. Itu yang penting di hati Amin, kita ya. ya. Kembali lagi jangan ada ganjalan ke manusia Iya, ya, kepada fokusnya manusia. sama Tuhan ya. Fokus saja kepada Tuhan. Amin, Amin ya. ya. Jadi kita mau berdoa ya juga untuk Johan, bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mempunyai masalah yang hampir sama Iya, gitu ya. Datang ke Pertanyaan yang gereja, sama. lihat manusia jadi, Iya. aduh nggak pengen datang lagi gitu Iya. ya. Biar kita fokusnya ke Tuhan, sebab tadi firman Tuhan katakan Iya. bahwa tidak ada penghalang lagi antara kita dengan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu adalah Bapa kita, dan kita datang kepadanya dengan sukacita ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh luar biasa. Amin. Engkau mengasihi setiap kami anak-anakmu, bahkan Engkau juga mengasihi Johan saudara kami ini, dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya, yang mungkin saat ini sedang ada di dalam satu situasi yang mungkin menjadi satu beban buat mereka. Tetapi saat ini karena firman-Mu mengatakan sudah tidak ada penghalang antara kami dengan Engkau, itu sebabnya kami mau datang kepadamu Tuhan. Datang dengan penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai karena kekaguman kami akan Engkau. Karena kami tahu bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi. Itu sebabnya tidak ada lagi Tuhan satu hal yang dapat membebani kami, menuduh kami. Tapi kami mau datang kepadamu senantiasa dengan hati yang penuh sukacita, Amin. hati yang menyadari bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa Bapa yang peduli akan kami akan memberikan ke dalam hati setiap kami Amin. damai sejahtera, shalom itu ketika kami selalu ada bersama dengan Engkau. Di Amin. dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah ini berikutnya dari DM masuk dari Yud 1378 ya. Saya Yudi ya, di dalam DM berkata demikian. Sudah 7 bulan istri saya membawa pergi anak saya yang masih balita meninggalkan rumah. Saya udah minta maaf ke istri kalau mungkin ada kesalahan dan jemput beberapa kali, malah 2 kali. Waktu saya jemput istri dan anak saya, ibu mertua dan saudara istri menghalangi istri dan anak saya pulang dan mengusir saya. Padahal selama menikah saya tidak KDRT maupun selingkuh. Istri menurut tidak jadi pulang karena menurut istri di Alkitab ayat tentang menghormati orang tua lebih banyak daripada menghormati suami. Apa yang harus saya lakukan menghadapi istri dan keluarga istri yang seperti ini? Yudi, terima kasih ya sudah terbuka ya gitu ya. Dan tentunya ya, kita melihat kasus Yudi ini ya sangat sangat disayangkan kalau bisa terjadi seperti ini ya. Kami mengertilah apa yang dirasakan Yudi. Mungkin juga istri Yudi masih ada luka ya gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Yudi meskipun tidak KDRT. Tapi seringkali kita ini pria punya sikap atau perkataan yang juga bisa melukai pasangan kita. Memang tidak KDRT, tidak selingkuh. Tapi kadang-kadang sikap kita, perkataan kita itu bisa melukai dan menjadi penghalang juga untuk kita bisa dekat dengan pasangan kita. Nah, tema kita hari ini kan sudah diingatkan tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Jadi artinya Tuhan mau supaya ada pendamaian seperti itu ya. Nah, buat wanita perlu waktu untuk ada pemulihan seperti itu ya, nggak bisa langsung. Misalnya gini, saya udah berubah nih, terus langsung kamu juga berubah. Nah, wanita nggak bisa begitu, dia perlu waktu, perlu pembuktikan ya. Sebab sepertinya pihak keluarga berusaha melindungi supaya jangan sampai anaknya ini terluka, istri Yudi terluka. Jadi jangan ada kebencian dengan pihak keluarga Yudi, karena ini bisa jadi penghalang. Tapi sebaliknya justru kita harus mengasihi seperti Tetap itu. mengasihi ya. Harus tetap mengasihi. Ada firman-Nya dalam 1 Yohanes 2:11 berkata demikian. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi untuk Yudi, firman Tuhan lagi mengingatkan kepada kita, jangan ada kebencian.
justru ini menjadi praktek ya, Iya. untuk dia bisa membuktikan kasihnya yang tulus itu ya. Dan Mungkin. kita percaya ya, ada Iya. anugerah Tuhan untuk Iya. saudara kita ini Yudi ya. Iya. Ya mungkin ya tidak mudah untuk Iya. menerima situasi yang sedemikian. Iya, Istri iya. tidak di rumah, pergi Iya. bersama anak, pasti ada kangen Iya, ya, iya. ada kepingin dekat. Tapi firman Tuhan tadi kan mengatakan ya, Iya. bahwa tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Iya, Jadi iya. Yudi juga bisa datang ke Tuhan. Iya, iya. Ya curhat sama Tuhan. Iya, minta jalan keluar Iya juga. Tuhan, ini aku perasaanku seperti Iya. ini Iya. A B C D Iya. ya. Kalau aku salah, aku juga minta Minta ampun. ampun, Jadi ya. pemberesan ya. Iya. Dan kita tahu pasti Tuhan itu Iya. mendengar dan Tuhan juga yang akan menjadikan keadaan ini Iya. menjadi lebih baik dan sungguh Iya. amat baik ya, Iya. diperdamaikan kembali Iya. karena Tuhan adalah Raja Damai Amin. ya. Jadi Yudi Amin. sabar dalam proses ini, jangan berhenti untuk terus mengasihi ya dan membuktikan kasih itu, karena dalam situasi ini butuh waktu dan kesabaran dan tentunya kesetiaan juga. Nah, sahabat yang baik yang sedang mengalami konflik seperti ini ya, jangan sampai akhirnya masalah ini berlarut-larut karena kita jadi gengsi, kita merasa benar, tapi biarlah Tuhan mau kasih mempersatukan dan memperdamaikan ya. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa untuk masalah Yudi yang sedang berpisah dengan istrinya dan juga sahabat yang baik yang sedang mengalami problem goncangan dalam pernikahannya. Biarlah hari ini oleh kasih Tuhan diperdamaikan, oleh kasih Tuhan dipersatukan kembali. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian di antara mereka. Biarlah mereka saling mengampuni dan dalam proses pemulihan ini mereka sabar, setia untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kayak berdoa biarlah keluarga Yudi dipersatukan kembali, dipulihkan, dan sahabat yang baik yang sedang mengalami goncangan dan pernikahan juga diperdamaikan, disatukan kembali di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami Iya, ya terima dalam kasih ya. program Terang Kasih ini. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Iya. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa sudah tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Yang pertama, penebusan Yesus di kayu salib telah membuat tirai atau tabir pemisah di bait suci terbelah dua. Iya. Sehingga tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Dan kita sudah dapat terhubung langsung dengan Tuhan. Dan yang kedua, dengan tirai atau tabir bait suci yang terbelah dua ini, maka kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kita sudah tidak lagi hidup dalam kutuk, tapi kita ada di dalam Kristus, sudah hidup di dalam berkat Tuhan. Ketiga, dengan tirai atau tabir bait suci yang terbelah dua ini, maka di dalam Kristus kehidupan kita di dunia ini akan mengalami open heaven. Artinya kita sudah diberi kuasa dan otoritas untuk menjadi pembawa hadirat Tuhan yang dapat memindahkan realita yang di surga terjadi di bumi. Sahabat yang baik,
Apakah engkau merasa hidupmu seperti ada dalam kutub? Tidak ada terobosan, tidak ada kemenangan, dan terus berputar-putar dengan masalahmu. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenarannya di dalam hatimu dan pikiranmu. Persilakan Yesus masuk ke dalam hatimu dan katakan kepada Yesus, aku percaya melalui penebusan Yesus aku sudah diperdamaikan dengan Allah. Aku sudah dibebaskan dari kutuk. Aku sudah dibebaskan dan sudah menang dari semua masalah. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa di dalam Yesus kami sudah diperdamaikan dengan Allah. Kami sudah terhubung dengan Allah. Kami sudah tidak lagi hidup dalam kutuk. Kami hidup dalam berkat Tuhan. Kami mengalami terobosan dan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kami. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat hidup sesuai dengan identitas kami sebagai pembawa hadirat Tuhan yang membuat open heaven terjadi dimanapun kami berada. Sehingga melalui kami semua realita yang di surga terjadi di bumi dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu